5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pernahkah kamu melihat gambar di samping ini adik-adik? Nah, gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Nah, papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Nah, pernahkah adik-adik melihat papan iklan yang serupa ini? Di sini ada papan iklan yang bertuliskan hentikan membuang sampah ke sungai. Ya, kalian tentunya pernah melihat papan iklan seperti ini ya adik-adik ya, yang serupa dengan iklan ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar di bawah ini? Adik-adik coba lihat, ada dua gambar nih adik-adik. Gambar ini menunjukkan betapa sungai yang sangat kotor, yang penuh sampah ya adik-adik ya. Lalu ada ikan yang mati. Lalu di sini ada hutan bakau ya, hutan bakau di pinggir pantai yang juga kotor sekali adik-adik. Nah, apakah adik-adik pernah menemui lingkungan seperti ini di tempat tinggalmu? Lalu menurut adik-adik nih, bagaimana pendapat kalian terhadap gambar tersebut? Ya, gambar ini menurut Kak Citra ya, orang-orang di sekitarnya tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, hal ini terjadi karena manusia yang membuang sampah sembarangan adik-adik. Membuang sampahnya di sungai yang bisa menyebabkan terjadinya sungai yang kotor, pantai yang kotor juga. Nah, bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Tentunya ini interaksi manusia dan lingkungan yang tidak baik adik-adik, karena lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat adik-adik ya, banyak sampah di dalamnya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Mari kita baca bacaan ini ya adik-adik ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia ini memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi adik-adik, kita memerlukan alam untuk memenuhi kebutuhan kita, baik alamnya itu berupa penghasil tumbuhan ya, lalu hewan dan sebagainya, seperti pertanian, kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Itu sebenarnya merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, itu dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu adik-adik, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Nah, ini adalah contoh
interaksi manusia dengan alam yang tidak baik adik-adik ya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan adik-adik, lalu mengambil hasil laut dengan seenaknya ya, mengambil hasil laut dengan cara dibom, lalu memakai pukat harimau. Pukat harimau itu jaring ikan yang sangat lubangnya itu sangat kecil-kecil adik-adik. Jadi nanti semua ikan itu akan terjaring, ikan kecil pun akan terjaring lah. Kalau ikan kecil pun terjaring ya otomatis habitat ikan di dalam laut akan cepat habis. Nanti akan ada kerusakan lingkungan adik-adik. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir adik-adik karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia itu sering menebang pohon di tanah yang landai. Lalu bisa jadi adik-adik ada kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun. Nah, di sini bisa menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Kalau tadi mengambil ikan ya atau menangkap ikan di laut dengan pakai bom adik-adik. Nah, itu juga akan merusak terumbu karang nih pada gambar ini adik-adik. Jadi ternyata interaksi manusia dengan lingkungan itu ada dampak negatifnya juga kalau manusia sendiri tidak bisa mengatur dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, di sini dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Menurut adik-adik, apakah bisa manusia itu hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Tentunya tidak adik-adik. Mengapa? Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan segala kebutuhan hidupnya itu dari alam. Dan manusia itu tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Nah, di sini Kak Citra memberi contoh nih adik-adik, ada interaksi antara petani saat menanam padi. Itu berarti petani berinteraksi dengan alam ya saat menanam padi. Lalu di sini nelayan menangkap ikan. Itu juga terjadi interaksi. Berikutnya penambang mengambil pasir di sungai. Pembuat batu bata mengambil tanah di gundukan tanah atau di bukit. Lalu pemecah batu mengambil batu dari sungai. Ini terjadi interaksi antara manusia dengan alam. Tetapi interaksi ini akan menjadi hal yang negatif dan bisa menyebabkan bencana kalau manusia terlalu banyak mengambil ya segala sesuatunya dari alam yang sangat berlebihan adik-adik. Lalu, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, yang merugikan di sini adalah membuang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan banjir adik-adik. Menebang pohon sembarangan bisa menyebabkan tanah longsor dan banjir. Membuang bekas limbah rumah tangga seperti air cucian nih, air deterjen itu adik-adik ke sungai, itu bisa menyebabkan sungainya menjadi tercemar. Lalu di sini apa saja sih akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Otomatis akibat negatifnya adalah banjir karena saluran airnya itu terganggu dengan sampah. Lalu tanah longsor karena terjadinya manusia itu menebang pohon di tanah-tanah yang curam, menebang pohon secara liar, secara berlebihan. Lalu kebakaran hutan itu karena kecerobohan manusia. Itu akibat interaksi negatif antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita akan bersama-sama mencari kata kunci dari masing-masing paragraf. Yang pertama paragraf
1 adik-adik. Nah, menurut adik-adik kata kuncinya apa sih di paragraf 1 ini? Nah, di paragraf 1 ini kata kuncinya itu menjelaskan tentang manusia, tentang hidup, dan tentang lingkungan alam. Nah, manusia itu bisa hidup karena adanya lingkungan alam. Yang kedua, paragraf kedua adik-adik, kira-kira kata kuncinya apa adik-adik? Di sini ya kalimat pertama, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik bagi alam. Berarti di sini kata kuncinya ada interaksi, manusia, lalu alam ya. Ini 3 kata kuncinya. Paragraf yang ketiga. Nah, paragraf ketiga ini di kalimat yang pertama adik-adik, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Berarti di sini ada kata kuncinya adalah interaksi ya, manusia dan bencana. Karena di sini dijelaskan nih contoh-contoh bencana dari interaksi manusia dan lingkungan yang kurang baik. Untuk paragraf ketiga paragraf ini kita akan bersama-sama masukkan ke dalam tabel ini nih adik-adik, ke dalam diagram ini ya. Judul bacaannya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, paragraf pertama tadi itu di kalimat pertama ya, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya apa? Oh, manusia, hidup, dan alam, lingkungan alam adik-adik. Itu kata kunci di paragraf pertama. Lalu untuk paragraf kedua ini, gagasan pokoknya atau ide pokoknya adalah tidak semua interaksi manusia itu berdampak baik bagi alam. Nah, kata kuncinya apa dari paragraf kedua ini? Kata kuncinya adalah interaksi manusia dan alam. Untuk paragraf ketiga itu kalimat ide pokoknya nih adik-adik ya, gagasan utamanya itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya adalah interaksi manusia dan bencana. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu adik-adik. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Kalian bisa membuat tabel seperti ini. Nah, Kak Citra tidak akan membuat tabel seperti ini, tapi Kak Citra akan menjelaskan kepada kalian bentuk dari kegiatan interaksi, pengaruh negatifnya, dan usaha untuk memperbaikinya. Contoh di sini adik-adik, bentuk kegiatan interaksinya adalah perkebunan. Nah, perkebunan ini ternyata ada pengaruh negatifnya juga adik-adik. Nah, dalam perkebunan itu biasanya kan manusia itu memberikan pestisida. Nah, pestisida yang berlebihan itu bisa menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Nah, usaha apa untuk memperbaiki pengaruh negatif ini adik-adik? Nah, pengaruh negatif ini bisa diperbaiki dengan cara penggunaan predator atau musuh alami hama tanaman. Jadi biasanya kalau di perkebunan itu adik-adik, tanamannya itu pasti diserang oleh hama ya, oleh hewan pemakan sayuran atau tumbuhan tersebut. Nah, itu biasanya manusia itu menggunakan pestisida. Nah, padahal pestisida itu tidak bagus juga untuk lingkungan, baik untuk tanah ataupun untuk tanaman. Adik-adik, kalau misalnya ya, kalau kalian membeli buah ya, sebelum kalian makan harus kalian cuci terlebih dahulu sampai bersih, karena buah dan sayuran itu pasti mengandung pestisida. Nah, pestisida itu terjadi pada waktu di perkebunan untuk mengusir hama. Nah, hama ini mengganggu tumbuhan. Nah, di sini usaha untuk memperbaikinya itu penggunaan predator. Berikutnya adalah bentuk kegiatan interaksi pertanian. Apa sih pengaruh negatif yang terjadi? Pengaruh negatifnya adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu dapat merusak tanah. Lalu usaha yang bisa
kita lakukan itu menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan dan humus tanaman. Jadi ada pertanian itu memakai pupuknya pupuk kimia. Nah, di situ itu bisa merusak tanah. Nah, lebih baik untuk memupuknya itu menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan atau humus tanaman. Nah, berikutnya adik-adik, bentuk kegiatan interaksinya adalah peternakan. Nah, pengaruh negatif yang terjadi apa? Oh, pembuangan limbah kotoran ternak ke sungai yang menyebabkan pencemaran sungai. Nah, kadang ada adik-adik peternak itu limbah kotoran hewannya itu dibuang ke sungai. Nah, usaha untuk memperbaikinya, limbah kotoran ternak diolah menjadi biogas dan pupuk tanaman. Nah, ini contoh peternakan ya adik-adik ya, ada sapi, ada burung puyuh, kambing, ayam. Nah, ini biasanya kotorannya itu ada yang tidak bertanggung jawab dibuang ke sungai. Nah, lebih baik diolah menjadi pupuk adik-adik. Berikutnya ada bentuk kegiatan interaksinya adalah perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi itu pembuangan limbah perikanan itu menyebabkan pencemaran. Nah, usaha memperbaikinya itu pengolahan kembali untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak. Jadi jangan sampai limbahnya itu malah mengotori. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama, kata Udin. Kata Benny adik-adik ya, maaf. Nah, setuju sekali Ben, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja sih kewajiban kita? Ini kata Udin. Nah, adik-adik, bacalah artikel berikut ini untuk membantu kita memahami makna dari kewajiban secara umum. Di sini kewajiban warga negara dan siswa. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin. Karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata wajib. Wajib itu yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan adik-adik. Nah, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seseorang siswa itu mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Jadi adik-adik, kalian sebagai siswa itu memiliki hak dan kewajiban. Hak kalian adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kalian juga harus melakukan kewajiban. Contohnya menaati setiap peraturan sekolah adik-adik. Ingat ya, hak itu adalah apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan atau kita laksanakan.
Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu loh mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya adik-adik telah mengetahui hak-hak kalian sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Bersama dengan temanmu, kalian bisa menggunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kalian bisa menentukan kewajiban untuk mendapatkan hak kalian tersebut. Nah, di sini Kak Citra akan jelaskan hakmu sebagai siswa di sekolah itu apa saja. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. Itu adalah hakmu adik-adik. Yang ketiga, memperoleh bimbingan dan konsultasi dari guru. Nah, sedangkan kewajiban kalian apa? Ya, mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, memelihara dan menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah hak dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah. Lalu apa sih hakmu sebagai anak di rumah? Nah, hak yang harus kalian dapatkan di rumah adalah mendapatkan perlindungan, lalu hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan kesehatan yang layak. Kewajiban kalian di rumah, apa yang harus kalian lakukan di rumah nih, yaitu membantu orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Itu adalah kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Jadi sebelum kalian menuntut hak kalian, kalian harus melakukan kewajiban kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.